Semua barang udah masuk semua? Tanya Adit. Udah kok, kata bapak, cuma ini yang harus kita bawa, jawab Landi. Siang itu, Adit dan Landi tengah bersiap-siap sebelum mereka melakukan perjalanan ke rumah orang tua mereka di Tegal. Mereka akan pergi menggunakan mobil Landi. Mereka berdua adalah kakak beradik yang mendapat tugas untuk membawa sebuah barang titipan orang tua mereka. Mereka akan menempuh 6-8 jam perjalanan. Oleh karena itu, mereka mempersiapkan semuanya. Tetapi kemudian, Landi mendapatkan telepon dari kantornya. Ternyata siang itu dia harus ke kantornya untuk mengurus beberapa berkas. Mereka berunding dan akhirnya sepakat untuk berangkat malam hari. Landi pun pergi ke kantornya. Hingga pada pukul 5 sore dia baru kembali. Setelah kembali memeriksa barang bawaan, mereka akhirnya memulai perjalanan. Sepanjang perjalanan, mereka banyak membahas tentang pekerjaan masing-masing dan beberapa hal ringan yang kadang luput dari perhatian mereka. Tidak jarang mereka saling mengejek ketika membicarakan masa kecil mereka dan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga. Setelah puas mengobrol hingga hampir 2 jam, Adit memutuskan untuk tidur agar mereka dapat bergantian menyetir. Mereka memang harus bergantian menyetir, mengingat sangat berbahaya menyetir malam hari. Mereka harus tetap fokus setiap saat, karena jika lengah sedikit, maka maut adalah hasilnya. Jam menunjukkan pukul 8 malam, tetapi jalanan yang mereka lalui sudah sepi. Mereka mengambil jalur utara, melewati beberapa kota seperti Indramayu dan Cirebon. Adit baru tidur 1 jam. Hal itu membuat Landi segan membangunkannya. Mungkin 2 jam lagi. Lagi pula Landi masih cukup kuat untuk menyetir beberapa jam ke depan. Suasana di dalam mobil sangat sepi. Beberapa kali Landi melirik ke belakang melalui kaca spion di depannya. Ia memperhatikan sebuah kotak coklat berukuran besar di kursi belakang. Kotak itu digembok, dan entah di mana kuncinya. Ada sebuah rasa penasaran di dalam diri Landi. Dia bertanya-tanya, apakah isi kotak itu? Sepertinya sangat berharga hingga ayahnya ingin mereka sendiri yang mengantar. Landi tidak dapat melepaskan tatapannya. Mereka berdua mengambil kotak itu dari rumah paman mereka. Paman mereka berpesan bahwa kotak itu harus mereka antarkan sendiri sampai ke tangan ayahnya. Sepertinya kotak itu memang berharga. Melihat dari ekspresi pamannya saat menyerahkan kotak itu, mungkin saja kotak itu berisi benda berharga, seperti perhiasan dari emas misalnya. Mungkin juga bertumpuk-tumpuk uang, atau surat-surat berharga. Tapi kemudian, Landi menyadari bahwa orang tuanya tidak pernah mempunyai perhiasan yang terlalu mahal, ataupun uang, apalagi surat-surat berharga. Keluarganya bukanlah keluarga yang kaya. Jadi, rasanya terlalu berlebihan jika ayahnya mempunyai barang-barang seperti itu. Tapi, apapun isinya itu pastilah sangat penting. Landi terus saja menatap kotak coklat itu. Sampai tiba-tiba, sebuah suara ketukan mengagetkan Landi. Suara ketukan yang berasal dari dalam kotak. Ia mendengarnya hingga 3 kali. Landi sedikit kehilangan kendali. Dia tidak pernah mengira akan mendengar suara dari dalam sebuah kotak.
mobil yang dikendalikan Landi sempat oleng sedikit. Beruntung, dia dapat menyeimbangkan kembali mobilnya. Tangannya jadi agak kaku. Mobilnya juga terasa lebih panas dari sebelumnya. Perhatian Landi terhadap kotak itu lebih besar dari sebelumnya. Dan sesekali dia menoleh ke arah Adit yang tengah tertidur. Dan tidak ada yang terjadi setelah itu. Semuanya kembali normal. Landi lalu mencoba menyalakan radio untuk mencairkan ketegangan. Berusaha mencari saluran radio yang menyiarkan lagu-lagu pop agar bisa membuatnya tenang. Setelah menemukan saluran yang dia rasa cocok, Landi sengaja membesarkan volume radionya. Menit berganti menit, Landi perlahan-lahan mulai tenang. Namun, sesekali dia masih melirik ke arah kotak itu. Landi memutuskan untuk memusatkan perhatiannya ke jalan di depannya. Membagi perhatian saat menyetir sangatlah berbahaya. Setidaknya, alasan itu yang saat ini dapat digunakan untuk menutupi apa yang dia rasakan sebenarnya. Bahwa dia merasa ada sesuatu di dalam mobilnya. Suara penyiar radio malam hari memenuhi isi mobil Landi. Adit masih tertidur di sebelahnya. Sedangkan Landi terus memperhatikan jalan. Namun kemudian, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suhu di dalam mobilnya tiba-tiba terasa dingin. Awalnya dia tidak menyadari itu. Tapi lama-kelamaan dia mulai merasakan dingin menusuk di seluruh tubuhnya. Landi melirik ke AC mobilnya. Mengulurkan tangannya lalu menggeser knop AC mobilnya hingga ke tulisan low. Tapi ternyata tindakannya tidak menurunkan suhu sama sekali. Udara dingin terus terasa di dalam mobilnya. Dia mulai tidak tahan. Beberapa kali dia mencoba mengusap-ngusap lengannya, lalu mengembalikan tangannya ke setir mobil. Ketika baru saja meletakkan tangan di atas setir mobil, tiba-tiba Landi merasakan sesuatu memegang bahunya dari belakang. Begitu dingin dan mencengkeram kuat. Untuk beberapa detik, Landi dapat merasakan kuku-kuku tajam menusuk di permukaan bahunya. Hal itu membuatnya histeris lalu membanting setirnya ke kiri. Iya, mobil mereka oleng ke kiri, menghasilkan guncangan yang cukup kuat. Guncangan ini sontak membangunkan Adit. Dia kaget melihat tatapan Landi yang tidak seperti biasa. Tangan Landi gemetaran di atas setir mobilnya. "Ada apa? Minggir dulu, minggir," perintah Adit. Landi lantas menepikan mobilnya dan berhenti di pinggir jalan. "Kenapa sih tiba-tiba kamu banting setir? Ada bis nyalip?" tanya Adit dengan tatapan matanya yang tajam. Untuk beberapa saat Landi hanya diam, hingga akhirnya dia membuka mulutnya. "Tadi aku dengar ada suara orang ngetok kotak itu dari dalam, Mas." Landi terus saja menatap lurus ke depan. Mana mungkin, gak ada siapa-siapa di belakang. Lagian, masa sih ada orang ngetok dari dalam kotak sekecil itu? Kamu mimpi ya? "Enggak, Mas. Aku enggak mimpi. Tadinya aku juga gak percaya sama apa yang aku dengar. Makanya aku cuekin. Tapi tadi aku ngerasa ada yang memegang bahuku. Aku kerasa banget. Bahuku diremes kenceng banget soalnya." "Wah, kamu benar-benar mimpi. Kalau kamu sudah capek, kenapa tidak bangunin Mas? Kamu kayaknya perlu istirahat. Ya udah sana,
mending kamu tidur saja, biar Mas saja yang nyetir. Lagian di depan udah masuk Cirebon, berapa jam lagi kita sampai?" Adit membuka pintu mobil lalu keluar. Dia menyeberangi mobil dan membuka pintu kemudi. "Gantian Gi, aku yang nyetir." Landi lalu keluar dari kursi kemudi. Ia berjalan pelan menuju kursi penumpang. Mereka bertukar posisi. Setelah mereka saling duduk di tempat masing-masing, Adit menyalakan mesin mobil. Mobil pun kembali berjalan dan masuk kembali ke jalan raya. Landi menyandarkan kepalanya. Perlahan-lahan matanya mulai terbejam. Beberapa menit berlalu, suara dengkuran kecil keluar dari mulut Landi. Adit mengemudikan mobil dengan hati-hati, terus membagi perhatiannya untuk melihat truk-truk yang terus saja lalu lalang mendahului mobil mereka. Sebenarnya dia masih heran dengan cerita Landi. Mana mungkin ada yang mengetuk dari kotak sekecil itu. Tapi kemudian hal itu menimbulkan rasa penasaran di dalam dirinya. Dan dia melirik ke kotak coklat itu. Tidak ada yang aneh dengan kotak itu. Kotak itu terlihat biasa saja. Adit dapat melihatnya dengan jelas dari pancaran cahaya lampu jalan yang menembus jendela mobil. Dia tidak perlu menyalakan lampu dalam mobil untuk memastikan bahwa itu adalah kotak biasa. Tidak lebih. 1 jam berlalu. Keadaan mobil masih biasa saja. Adit sempat berhenti sejenak di sebuah supermarket untuk membeli beberapa cemilan dan air mineral. Sedangkan Landi masih tertidur di kursi depan. Adit mencondongkan tubuhnya untuk membangunkan Landi. Dia ingin menawarkan air untuk Landi. Tapi Adit kaget saat menyentuh, ternyata tubuh Landi sangat panas. Sepertinya Landi demam. "Di, bangun, minum dulu nih." Adit menggerakkan tubuh Landi, tapi Landi tidak bergerak sama sekali. "Nih, bangun makan dulu nih, habis itu tidur lagi." Tetap saja Landi tidak kunjung bangun. Saat menggoyangkan tubuh Landi, Adit tidak sengaja menarik kerah baju Landi. Dia melihat sesuatu yang aneh. Lalu dia menarik lagi kerah baju Landi. Seketika itu Adit kaget. Dia melihat ada sebuah luka biru yang mulai menghitam di bahu Landi. Luka itu membentuk sebuah telapak tangan. Adit tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu dia kembali membangunkan Landi. Hingga akhirnya Landi terbangun. Namun keadaan tubuhnya tampak lemas. "Kenapa, Mas? Sudah sampai?" Landi memperhatikan sekitar. "Belum. Kamu makan dulu nih. Mas sudah beliin makanan. Kamu juga kayaknya demam. Habis makan tidur lagi saja biar Mas lagi yang nyetir." Landi lalu mengambil roti dan air mineral dari kantong plastik yang berada di pertengahan kursi bagian depan. Dia memakan beberapa potong roti dan meneguk air mineral. Setelah itu dia kembali menyandarkan kepalanya lalu perlahan-lahan kembali tidur. Sedangkan Adit masih konsentrasi menyetir. Tinggal beberapa jam lagi maka mereka akan sampai. Adit mulai khawatir dengan keadaan Landi. Dia harus segera dibawa ke dokter saat sampai nanti. Sesungguhnya hal yang paling dikhawatirkan Adit adalah luka lebam di bahu Landi. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah yang Landi ceritakan itu benar? Tapi terlalu tidak masuk akal. Di sisi lain dia juga tidak dapat menyepelekan luka lebam itu. Adit tidak tahu yang mana yang harus dia percaya.
akal sehatnya, atau luka lebam di bahu adiknya. Cahaya lampu jalan bergantian menerangi wajah Adit. Kini tatapannya terlihat kosong. Dia mulai memperhatikan kotak coklat yang ada di kursi belakang melalui kaca spion. Rasa penasaran berkobar di dalam dirinya. Semakin lama dia menatap kotak itu, dia semakin merasakan sesuatu yang aneh. Sepertinya kotak itu juga memperhatikannya. Jantungnya juga mulai berdetak kencang tanpa alasan. Dia merasa udara di dalam mobil sangat panas. Namun beberapa saat kemudian justru menjadi sangat dingin. Adit semakin sering melirik ke kotak coklat itu. Namun seketika tubuhnya kaku saat melihat kotak itu tiba-tiba bergeser dengan sendirinya. Napasnya tersengal dan tubuhnya gemetaran. Keringat menetes dari wajahnya. Sesungguhnya, bukan kotak itu yang tiba-tiba bergeser dengan sendirinya yang membuat Adit seperti itu. Melainkan sosok yang berada di kursi paling belakang mobilnya. Sosok yang sekelebatan terlihat dari pancaran lampu jalan yang silih berganti menerangi beberapa bagian mobilnya. Sosok itu sangat kurus, dengan tengkorak yang menonjol di antara kulit wajahnya. Rambutnya yang tidak terlalu lebat, panjang hingga sebahu. Sosok itu tidak mengenakan pakaian hingga membuat tubuhnya yang sangat kurus terlihat jelas. Sekilas, sosok itu terlihat seperti seorang kakek-kakek yang renta, namun dengan wajah yang pucat dan bersisik, seperti seseorang yang terjangkit penyakit kulit dan menyebar ke seluruh wajah. Membuat wajahnya juga bersisik dan dipenuhi bisul-bisul mengerikan. Sosok itu menggenggam kursi tengah, sehingga membuat tangannya yang berjari panjang dengan kuku setajam silet terlihat jelas. Tubuh sosok itu dipenuhi bercak darah yang sudah mengering. Begitupun mulutnya. Mulut yang berisi sepasang taring yang agak panjang itu membuka dan menutup. Lidahnya yang panjang menjulur keluar, menjelati sisa darah di bibirnya seraya menyeringai saat Adit melihatnya. Adit mulai lepas kendali. Ia tidak bisa menggerakkan tangannya. Kedua tangannya mati rasa dan kaku. Dia terus saja memacu mobilnya lurus ke depan, dan kakinya pun menekan pedal gas. Semakin lama mobil yang dia kendarai semakin cepat, sedangkan tatapannya hanya tertuju ke spion yang mengarah ke sosok itu. Adit mulai panik, tubuhnya gemetaran hebat. Sedangkan tepat di depan mereka ada sebuah tikungan yang cukup curam. Jika Adit belum dapat mengendalikan dirinya, maka beberapa menit lagi mobil mereka akan berakhir di sebuah pembatas jalan. Sedangkan sosok itu terus saja menyeringai ke arahnya, menunjukkan giginya yang menyeramkan. Sosok itu juga menggerakkan kepalanya pelan-pelan, seakan siap untuk menyantap Adit. Saat detik-detik terakhir, tiba-tiba Landi terbangun. Ketika melihat ada sebuah tikungan di depan mereka, sedangkan kakaknya terus saja menginjak pedal gas, Landi berteriak, "Awas!" Teriakan keras Landi menyadarkan Adit. Sosok itu pun hilang dari kursi belakang. Adit yang baru saja sadar segera mengerem mobilnya lalu membanting setir ke kanan. Mobil yang mereka kendarai berdecit keras, dan bagian belakangnya sempat menghantam trotoar jalan. Tapi mereka selamat. Adit segera menempelkan mobil mereka lalu keluar dari mobil. Ia terjatuh lemas saat berhasil keluar dari mobilnya. Landi menyusul. Dia langsung menghampiri kakaknya yang sudah terjatuh di tanah. Perlahan-lahan, ia menopang tubuhnya ke trotoar jalan.
mereka berdua duduk di trotoar jalan meninggalkan mobil mereka. "Ada yang tidak beres di mobil kita," ujar Adit terbata-bata. "Tenang Mas, memang Mas lihat apa? Ada makhluk halus di dalam mobil. Dia mau mencelakai kita." Landi sangat percaya kata-kata Adit karena dia pun merasakannya tadi. Akhirnya, dia menelpon ayah mereka menanyakan apa isi kotak itu. Untuk beberapa saat, ayah mereka tidak memberitahukan apa isi kotak itu. Namun, setelah Landi menceritakan apa yang terjadi, ayahnya menyuruh Landi mengambil sebuah kunci di tas yang mereka bawa bersama dengan kotak coklat itu. Landi menurutinya. Setelah menemukan kunci itu, ayahnya menyuruh membuka kotak coklat itu. Landi lantas mengambil kotak tersebut. Dengan gemetaran, dia memasukkan kunci itu ke lubang gembok, lalu mencoba membukanya. Jantungnya berdetak kencang. Dia agak ragu-ragu membuka kotak coklat itu. Sedangkan Adit hanya terduduk lemas di tepi jalan dengan wajahnya yang sangat pucat sekali. Sampai akhirnya Landi membuka kotak itu. Saat kotak terbuka, betapa kagetnya dia. Ada jenglot. Dia akhirnya menelpon kembali ayahnya. Beliau membenarkan bahwa isi kotak itu adalah jenglot. Jenglot yang beberapa bulan yang lalu ditangkap oleh pamannya. Ayah dan pamannya memutuskan untuk membuang jenglot itu dengan menguburnya di tengah hutan yang jauh dari tempat tinggal manusia. Oleh karena itu, ayahnya menyuruh mereka mengantarkan langsung, memastikan bahwa jenglot itu tidak kemana-mana. Ayah Landi lalu menyuruh Landi untuk melihat keadaan ketiga jenglot yang ada di kotak itu. Setelah dicek, ternyata hanya ada 2 jenglot di dalam kotak itu. 1 jenglot hilang. Sontak ayahnya kaget karena salah satu jenglot itu berhasil melarikan diri. Kemudian ayah Landi memberi instruksi untuk mereka agar melanjutkan perjalanan. Dia juga menyuruh Landi mengambil sebuah Al-Quran di dalam tas di mana dia menemukan kunci itu dan meletakkannya di atas kotak coklat itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Landi kembali menyetir mobil, sedangkan Adit berjaga-jaga jika saja sosok itu kembali. Sekitar pukul 2 pagi, mereka akhirnya sampai di rumah orang tua mereka dan cepat-cepat memberikan kotak coklat itu. Sang ayah, Adi dan Landi lantas membawa kotak itu ke dalam kamar. Akhirnya, mereka berdua disuruh beristirahat di dalam kamar hingga keesokan harinya. Setelah sarapan, mereka pergi ke sebuah hutan yang agak jauh dari kota. Kotak coklat berisi jenglot itu dibungkus dengan kain kafan putih, lalu dikuburkan di hutan. Setelah dikuburkan, ayah mereka sempat membaca doa dan menepuk tanah 3 kali. Setelah itu mereka pergi meninggalkan hutan. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu kemana jenglot yang menghilang itu.